Adat bahasa di syarat, syarat bahasa di kitabullah, syarat mengatur adat memakai, itulah final. Itulah final. Selama adat masih sesuai dengan akhlak Islam, lanjutkan, jadikan itu adat. Tapi kalau sudah berselisih dengan akhlak Islam, tinggalkan walaupun itu adat. Karena adat kita adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Jelas Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Mari dibaca. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para calon penumpang yang akan berangkat menuju surga yang kami muliakan. Amin. Malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah kita terpisah terakhir pengajian sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ya. Sekarang kita ketemu kembali setelah selesai Idul Adha. Jauh dan lama sekali jarak pertemuan kita. Tapi alhamdulillah sangat menakjubkan dan mengagumkan, ternyata akhir kajian kita dijaga di whiteboard, tidak dihapus. Ini benar-benar sangat amanah. Ya, masjid kita ini dan jamaahnya, pengurusnya luar biasa amanah. Kami berharap jangan diapui, hendak juga ada diapui tu. Bahkan kabar di kabik ke macam-macam cara supaya tidak terpakai ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebagai flashback saja ya, kita rangkum secara ringkas apa yang kita kaji dan kita bertekad ini sampai selesai pengajian kita ini. Kullu ummati, kata Nabi, seluruh umatku yadkhuluna al-jannata, pasti akan masuk surga. Kalaulah hadis ini hanya sampai di sini, kita semuanya sudah cukup ya. Lah pasti bahagia. Sebab dijamin kata Rasulullah, seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali man aba, orang yang enggan. Maka bertanyalah sahabat. Qala, ada sahabat yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa saja yang mematuhi aku, kata Nabi, dia ikut apa yang aku katakan, dia amalkan, apa yang aku contohkan dia tiru, itulah umatku yang pasti masuk surga. Dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa man asani, dan siapa saja yang mendurhakai aku, disuruh tidak mau dengar, diperintahkan tidak mau ikut, diberi contoh tidak meniru ya, dilarang malah itu yang dikerjakan, faqad aba, itulah umatku yang enggan masuk surga. Oke, Bapak Ibu, setelah itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang harus diikuti? Kan kata Nabi, siapa yang mengikuti saya berarti mengikuti ajarannya. Nabi membawa ajaran namanya Islam, bahasa Arabnya dinul Islam atau agama Islam. Baik Bapak Ibu, ternyata dinul Islam ini, din ini artinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita baru sampai kepada 2. Dinul Islam, agama Islam itu mengandung 5 ajaran utama dan tidak boleh dipisah-pisah. Jangan hanya ambil nomor 1 saja,
Jangan hanya ambil nomor 2 saja, sampai ke 5-5-nya. Jangan hanya 1, 2, 3 lalu 4, 5 enggak dipakai, tidak diterima oleh Allah. Ya, Allah tidak mau menerima ajarannya yang diamalkan setengah-setengah. Ibu-ibu, ada tidak, bapak ada tidak dengarkan ayat Allah dalam Al-Quran, orang yang hanya ambil Islam ini setengah-setengah? Ada tidak pernah dikaji dalam Al-Quran? Ada. Pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi. Apa artinya udkhulu fis silmi kafah? Masukilah, amalkanlah Islam itu keseluruhannya. Cie 2, 3 sampai 5. Kelima-limanya, kelima-limanya masuki. Kelima-limanya pakai. Kelima-limanya ambil dan amalkan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalik minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kamu mengamalkan setengah Islam ini, lalu kamu tinggalkan setengah Islam yang lain? Hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang kamu amalkan, yang lain kamu tinggalkan? Atau nomor 3, nomor 4 yang kamu pakai, 1, 2, 5 kamu tinggalkan? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khiz fil hayatid dunya. Siapapun di antara kamu yang berani mengambil Islam setengah-setengah, dia hina di dunia. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil azab, dia akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras. Allah tak terima kalau orang beragama ini hanya setengah-setengah. Maaf Bapak Ibu, setelah kita coba kaji, ternyata Islam itu memang universal. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di kalangan para cendekiawan, di kalangan para dokter-dokter, di kalangan para akademisi, pernah saya kupas ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Pernah saya bedah, pernah saya kupas hadis ini. Ketika saya jelaskan, mereka terperangah, mereka terdiam, mereka terkejut. Kenapa? Ya Allah, Ustaz, selama ini kami tak faham kalau begini pemahaman Islam itu. Islam begitu luas, artinya tidak ada ruangan apapun dalam hidup ini kecuali Islam ada mengajar di dalamnya. Sebagai seorang ibu, ada menjadi ibu menurut Islam. Sebagai seorang ayah, ada menjadi seorang ayah menurut Islam. Sebagai seorang Pak Wali Nagari, Pak Lurah, Pak Camat, sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang politikus, sebagai apa saja kita, ada ajaran Islam yang menuntunnya. Jadi tidak ada siapapun yang boleh lepas dari Islam. Apakah kita sebagai seorang muslim punya tetangga? Ada adab dan aturan bertetangga. Apakah kita sebagai seorang muslim, sementara kita ini adalah dokter, kita ini adalah guru, pasti ada ajaran dalam Islam bagaimana seharusnya seorang dokter, bagaimana seharusnya seorang guru. Selama menurut Islam itu kita terapkan, kita amalkan, dianggap kita sedang mengamalkan Islam secara kafah. Tapi maaf, kami hanya mengakui Islam sebatas ibadah saja. Sebatas ibadah saja. Solat 5 waktu mau, puasa Ramadan siap, umrah dan haji okey, sedekah dan zakat nih kami tunaikan, baca Quran sip, kami akan khatamkan Quran ya. Kemudian zikir okey kami laksanakan. Tapi dalam urusan muamalat, urusan manggaleh, urusan politik, urusan pendidikan, urusan kesehatan dan bau-bau Islam, tak kamu kami pakai doh. Kami pakai yang menurut kami elok, apa yang menurut kami bagus, yang menurut dari barat dan sebagainya. Demi Allah, orang ini sekuler.
Apa arti sekuler Bapak Ibu? Memisahkan urusan agama dengan urusan muamalat dunia. Ini sekuler. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini dan tidak akan berubah sampai kiamat sepakat mengatakan orang sekuler murtad, orang sekuler keluar dari Islam, orang sekuler batal 2 kalimat syahadatnya walaupun dia gelarnya Pak Haji Kuadrat, Bu Hajjah, tapi menolak hidupnya dalam urusan bisnis jangan dibawa-bawa ke dalam agama. Hidupnya sebagai seorang politikus jangan dibawa-bawa agama. Hidupnya sebagai seorang akademik, ya, akademisi, sebagai seorang dokter dan sebagainya, jangan dibawa-bawa agama. Prinsip seperti ini menjadikan orang itu sah dilabeli statusnya dengan sekuler. Apa arti sekuler? Orang yang memisah-misahkan antara agama dengan urusan muamalat dunia. Dia hanya membatasi agama sebatas ibadah dan amalan saja, tapi yang lain nggak mau dia pakai. Ketika kita katakan, Bapak, Ibu, Bapak sebagai seorang apa? Saya seorang politikus, saya sebagai seorang pebisnis. Kalau begitu Bapak Muslim nggak? Ya Muslim. Menurut Islam begini bisnis, menurut Islam begini berpolitik. Jangan dibawa-bawa politik ke agama. Jangan dibawa-bawa pitih ke pitih, ekonomi ke ekonomi, bisnis ke bisnis, menggalih ke menggalih, jual agama. Jangan dibawa-bawa. Agama sangat suci, bisnis itu sangat kumuh, politik sangat kumuh. Lalu akhirnya dia marah ketika kita mengajak, ayolah berbisnis dengan cara Islam, berpolitik dengan Islam. Marah dia, sekuler. Apa hukum orang sekuler tadi? Apa hukum orang sekuler dalam agama? Murtad. Walaupun dia tidak menyatakan dirinya murtad, walaupun dia tidak pindah agama, tetapi secara akidah dia sudah memisahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan ayatnya kita baca tadi. Siapa yang melakukan itu di antara kamu, melakukan apa? Memisah-misah agama. Di dunia dia hina, di akhirat bah tadi yaumal qiyamah yuraduna ila asyaddil. Di hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang maha mengerikan. Di azab yang lainnya, di azab yang lain. Saya bertanya secara logika saja nih Bapak Ibu, adakah di antara kita yang PNS, yang masih aktif PNS-nya kini? Ada enggak? Siapa? Ibu masih PNS. Coba Bu, saya mau bertanya nih sama Ibu. Pasti Ibu sebagai seorang PNS ada jadwal yang sudah ditetapkan. Masuk kantor jam berapa, pakaian dinasnya apa, ya kan Bu ya? Kemudian apa yang dikerjakan di kantor, pulang jam berapa, baru boleh jam berapa, hari apa-apa saya boleh libur dan sebagainya. Betul Bu? Bagaimana kalau menurut Ibu begini, adakah komandan, pimpinan atau tempat kita kerja yang nerima Ibu masuk kantor suka hati, pakaian seragam Ibu suka hati, pas di kantor Ibu lagi ngerjakan pekerjaan lain, ya, bukan nggak ada urusan pekerjaan kantor, ya, lalu Ibu menyatakan saya dalam urusan masuk, oke saya masuk, tapi suka hati saya, yang mana yang mau saya pakai, yang mana yang mau saya terapkan, nggak ada, bukan sepenuhnya urusan kantor dipakai. Ternyata kita menyelesaikan pekerjaan yang lain, kita menyelesaikan urusan yang lain di kantor. Kira-kira diterima nggak kita oleh atasan? Diterima nggak kita oleh pemerintah? Diterima nggak kita oleh negara? Nolak, pasti negara nolak. Kamu pilih antar satu. Kalau mau ngantor benar-benar 100%. Kan itu harapan kantor, betul enggak? 100%. Jadi begitu juga Allah. Allah nggak mau kalau orang sebagai hambanya separuh-separuh untuk menjadi hamba Allah. Allah maunya kafah, sempurna, totalitas. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oke. Jadi yang pertama dan yang kedua sudah selesai. Yang pertama tentang masalah kepercayaan dan akidah. Wah, ini sudah kita tuntaskan waktu itu. Harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ba'a iman kita kepada Allah
Ba'a iman kita tentang malaikat-malaikat, tentang rasul-rasul, tentang kitab-kitab akhirat, qada dan qadar yang baik dan buruk, rukun iman yang 6 harus sesuai seperti yang diajarkan Nabi. Jangan menyelisihi. Kalau menyelisihi, itulah orang yang enggan masuk surga. Dah. Tentang masalah yang kedua, masalah ibadah-ibadah dan amalan, seperti apa yang Nabi contohkan. Jangan buat yang baru-baru. Karena Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini agamamu sudah sempurna. Ajaran yang aku turunkan dan diajarkan Nabi Muhammad kepada kalian sudah selesai. Kalau ada nama-nama nambah, kalau ada yang mengarang-arang yang tidak diajarkan Nabi, berarti dia memfitnah Nabi Muhammad. Ajaran masih alun samprono lagi. Sama enggak dengan begitu? Buktinya mana? Dia udah mengarang-arang yang baru. Makanya Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengarang-arang amalan padahal saya tidak pernah mengajarkan, saya tidak pernah mengamalkan, saya tidak pernah mencontohkan, fahuwa raddun, amalannya ditolak oleh Allah. Dan bukan hanya sekedar ditolak, Pak, tapi malah dallun, dia sesat. Dia sesat. Wa kullu dhalalah finnar, seluruh orang yang sesat di dalam neraka. Jangan meneri apa ibu, kau kan rancak aku, rancak kece angku, rancak kece waang. Rancak atau indak tu ado ndak dibuat di Rasulullah, itu baru rancak. Kalau ado rancak, kalau indak ado ndak rancak tu doh. Kenapa ndak rancak? Nabi mengatakan amalan itu ditolak. Kenapa? Kan rancak awak berzikir mah. Masalahnya aku berzikir dalam WC. Kan rancak aku baca Quran. Iyo rancak baca Quran, tapi aku baca Quran di dalam sedang buat BAB baca Quran awak. Iya rancaknya di mah. Ambo kan solat, tapi aku solat di waktu yang terlarang. Lepas solat subuh, ya, sembahyang juga baru. Bukan solat subuh, bukan solat sunat qabliyah subuh, tapi solat saya pokoknya solat banyak-banyak. Malu boleh. Ibu selesai berapa rakaat, Bu? Hampir rakaat. Kalau tambah apa? Bahkan dah boleh. Bahkan dah apa? Hah? Iya selesai, hampir rakaat kan. Kalau tambah apa? Jadi 6 rakaat, jadi 8 rakaat mau tarawih. Itu jawabannya, Bu. Itu jawabannya. Ancak enggak solat, Bu? Ancak kan? Tapi contohnya mulai tadi itu. Kenapa ibu bapak tidak mau melaksanakan solat isya seperti kita melaksanakan tarawih? Kan solat itu rancak tuh. Awak solat mana sembah Allah, dan dibaca itu tujuannya, pakai rukuk, pakai sujud, pakai tahiyat, assalamualaikum, ulang lo balik, seperti persis seperti tarawih. Tapi bukan bulan Ramadan, bukan pula tahajud, tapi isya. Allah terima tidak? Jawab, Bu. Allah terima tidak? Jawab, Pak. Allah terima tidak? Di mana taknya Allah terima? Kan semayang tuh. Bagus jawaban Bapak Ibu. Itu dia. Karena tidak dicontohkan oleh elok kece awak, tapi tidak dicontohkan Nabi. Walaupun itu sembahyang lah, namanya solat lah, ya. Tapi tidak dicontohkan Rasulullah, sesat. Lah joleh itu. Itu nak kaji. Jadi nak kaji itu adalah beribadahlah, beramallah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Allah, Bu. Allah. Apunan Allah. Lah dua. Pengajian singosiko lah jaleh. Alhamdulillah. Ya begitu, Pak. Jadi jangan sesekali kita menyangko yang kita buat kula jaleh rancak. Selama itu masalah ibadah dan masalah amalan, tanyakan yang berbuat kini ko, yang saya lakukan saat ini, apakah ada Rasulullah melakukannya? Apakah ada para sahabat melakukannya? Apakah imam mazhab yang 4 ada mengajarkannya? Kalau lain lanjutkan, kalau tidak ada stop, dah selesai. Pak, lanjut Pak. Kita lanjut ya. Baik, bismillah. Jadi, pakai laser lo gini lah. Ibadah dan amalan-amalan harus ikut Rasulullah. Kan begitu kan? Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Yang ritual-ritual.
Yang ritual-ritual itu yang selama kita lakukan. Solat 5 waktu kan ritual tu. Ya, puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang berpitih, dan seterusnya itu ibadah mahdah. Yang khairu mahdah tu yang seluruh ibadah yang aktual. Ibadah aktual tu kalau hidup sehari-hari yang bersabitkan tadi. Seluruh hidup kita di luar yang ritual. Awak solat 5 waktu sehari semalam, berapa minit terpakainya Pak? Berapa menit terpakai sehari semalam? Bu? Oi ibu, jawablah bu. Barangkali ibu sembahyang yang wajib 5 hari 5 waktu 5 kalinya. Dalam satu kali solat subuh, zuhur, asar, maghrib masing-masing itu berapa minit habis? Anggaplah paling lama 10 minit. Ya Pak, tu paling lama tu lah khusyuk benar tu. Allahu Akbar. Hush, 10 minit. Zuhur, asar, maghrib, isya, baru 50 minit baru. Tambahlah zikir-zikir sejam. Awak hidup dalam sehari semalam berapa jam Allah kasih? Kama yang 23 jam lah. Yang 23 jam lagi tetap perintah Allah wajib mengibadahi Allah di 23 jam tu. Kalau begitu, seluruh apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita selama menjalankan Islam, maka bertani dengan cara Islam, berdagang dengan cara Islam, itu tadi mukasihnya menjadi istri menurut cara Islam, dan menjadi suami seperti dalam ajaran Islam. Kita amalkan tu, itu ibadah aktual tu. Maka 23 jam kita dianggap sedang menyembah Allah, sedang beribadah pada Allah. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi barulah apa ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah ritual, ibadah aktual. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, pakai konsep kafah Islam yang sempurna. Dah selesai. Kalau begitu, sekarang kita masuk pengertian agama Islam, isi agama Islam, inti daripada agama Islam yang ketiga. Yang ketiga, kullu ma yata'allaqu bil akhlaq. Kullu ma yata'allaqu bil akhlaq, al akhlaq. Akhlak. Masuk dalam akhlak kau adalah al-urfu, kebiasaan, adat, al-adatu, adat istiadat, al-adatu, ya, al-urf, kebiasaan, adat yang dijunjung tinggi. Kemudian apa lagi? Al-urfu wal adatu wat taqalid. Wat taqalid, apa artinya wat taqalid? Lain tak baca deh ibu. Kitab mana? Kitab mana bu? Ibu nak mencatat yang mau tanya kah? Kalau nak mencatat kan tak perlu dia nampak dan nampak, pokoknya suruh jalan ibu ya. Nak mencatat, kalau nampak dia ibu yang mencatat. Alhamdulillah. Al-urfu artinya kebiasaan, al-adat, adat istiadat, at-taqalid adalah warisan nenek moyang. Ya, saya ulangi, kebiasaan, adat istiadat, warisan nenek moyang. Saya biar mau tulis kok. A, kebiasaan. B, adat istiadat. Adat istiadat. C, apa? Warisan nenek moyang, warisan turun temurun nenek moyang. Nenek moyang. Okey. Nah, ini Bapak Ibu, seluruhnya ternyata Islam punya konsep.
Apa kata Nabi? Seluruh adat istiadat, seluruh ajaran nenek moyang, seluruh kebiasaan, selama tidak menyelisihi akhlak Islam, lanjutkan. Tapi kalau sudah menyelisihi Islam, akhlak Islam, buang. Sebenarnya di Minangkabau ini sudah dipakai, Pak. Apa itu di Minangkabau? Adai basandi, adai basandi sarak, sarak basandi, sarak basandi kitabullah, basandi kitabullah. Ini sebenarnya di Minang seharusnya ada sarak mangato, sarak mangato, ada memakai. Seharusnya ini sudah benar arti daripada penjelasan ini. Kuah dari si kuah. Adat basandi sarak, apapun adat harus dari Islam sumbernya. Sarak basandi kitabullah. Kalau sumbernya dari Islam, pasti asalnya adalah dari Al-Quran. Sarak mengato, kalau memang begitu menurut agama, adat memakai. Jadikan itu sebagai adat awak. Ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Seluruh kebiasaan, seluruh adat istiadat, seluruh warisan nenek moyang, selama tidak menyelisihi akhlak Islam, lanjutkan. Tapi kalau sudah menyelisihi akhlak Islam, tinggalkan. Jadi jangan bapak ibu bilang, kalau adik di awak kok, lalu nak seolah-olah nak ada urusan, seolah-olah ya tidak ada urusan agama dalam adat istiadat, seolah-olah tidak ada urusan agama dalam masalah warisan nenek moyang. Hal yang kita terima turun temurun, seolah-olah Islam nggak boleh intervensi. Ikulah dari nenek moyang, wak mereka jangan dirubah lah. Padahal apa kata Rasulullah? Banyaknya. Padahal kata Rasulullah, seluruh adat istiadat, seluruh kebiasaan, seluruh warisan nenek moyang, selama tidak menyelisih akhlak Islam, lanjutkan. Tapi kalau sudah menyelisih akhlak Islam, tinggalkan. Jelas kan? Makanya bapak ibu, jangan sampai dibalik. Islam apa ang gaji kok? Kalau dari nenek moyang kok, jangan dirubah lagi. Kalau begitu gaya kita, Pak, Bu, maka kita termasuk aba dalam hadis. Itu termasuk orang yang enggan masuk surga. Bapak ibu, yang ambo sampaikan kok, Allah pernah dia menyampaikan atau belum? Allah pernah dia menyampaikan? Rasa-rasanya bahagia. Mungkin Allah, tapi dek kita memang akilah suak. Ya Pak ya, dan lupa balik ya. Jadi bapak ibu, tolong diingat ini. Alhamdulillah ini tidak dihapus ya. Jadi alhamdulillah ini tidak dihapus. Semoga selalu ingat. Kalau begitu sekali lagi, kayak tak ada ruangan kecuali Islam masuk di dalamnya. Bahkan adat istiadat pun di wilayah ruangan Islam, intervensi Islam dalamnya. Makanya di Minangkabau lah santiang tuh bapak ibu, adik basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adik memakai, itulah final. Itulah final. Selama adat masih sesuai dengan akhlak Islam, lanjutkan, jadikan itu adat. Tapi kalau sudah berselisih dengan akhlak Islam, tinggalkan walaupun itu adat. Karena adat kita adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Jelas bapak ibu? Oh, Allahu Akbar. Ternyata Islam meliputi seluruh ruangan kehidupan, termasuk masalah adat istiadat, termasuk masalah urusan kebiasaan-kebiasaan, termasuk masalah urusan warisan nenek moyang, warisan nenek moyang atau tradisi turun temurun. Kan begitu. Oke bapak ibu, bisa tidak kita contohkan satu hal? Kalau nenek moyang kok, kalau kebiasaan di kita kok, bisa tidak kita contohkan? Maaf ya bapak ibu, maaf, di Minangkabau kok urusan nasab larinya ke bapak atau ke ibu?
Kaibu kan? Di Minang kaibu. Iya bu. Ba menurut ibu tu dalam Islam bahasa mana? Ibu tahu tapi ba kau dipakai juga selama kau. Dalam Islam adalah nasabukum ila abikum. Nasab kalian adalah kepada ayah kalian. Jadi itu namanya adat yang menyelisih syariat. Kembalikan seharusnya. Maka nasab seseorang bukan dicantolkan kepada ibu, tapi kepada ayah. Kalau memang ada basandi menurut syariat itu konyon sabananya. Wahai Bapak Ibu, tugas kami baik para nabi dan para rasul dan kami para pewarisnya adalah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Kok diterima alhamdulillah, indak diterima tasarahlah, tangguang surang-surang biko di akhirat lah. Ya Allah ya Rabbi, indah ndak Islam ya. Sabananya orang saiswa nenek moyang kita di Minangkabau pasti orang-orang yang pakai agamanya ya, pasti orang-orang yang padek pemahaman Islamnya, sehingga keluar filosofi mereka itu tidak sembarangan tu Pak. Ada basandi sarak basandi kitabullah, sarak mengatur, ada memakai. Allahu Akbar. Anda Muslim tidak? Kalau Muslim, Anda ingin masuk surga? Kan itu pertanyaan yang kedua. Kalau yo, maka siapa yang akan Anda ikuti untuk masuk surga? Yo Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengatakan begitu. Oh tidak mau Anda mengikuti, terserah Anda ya. Bukankah Nabi mengatakan seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau? Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Orang yang mengikuti dan mendengarkan aku, itulah dia yang pasti masuk surga. Tapi yang menentang aku dan menyelisihi aku, dialah orang yang enggan masuk surga. Jelas sudah. Titik. Mandeh. Bosobo awak sikit sebulan tapi duduk cik-cik. Daripada tiap hari mengaji, telunggang sudahlah. Cik-cik duduk, wahai Bapak Ibu, kita ingin menjadi Muslim yang kelak menjadi ahli surga Allah. Amin. Iyo masuk kita dalam surga hendaknya. Kenapa? Semua pola kita beragama benar-benar kafah. Baik, demikian saja. Kalau ada nak bertanya, silakan kumandangkan dulu azan. Awak tunggu kat 10 minit, buka diskusi. Kalau ada nak bertanya jawab gua. Tapi kalau ada, yuk kita tutup pengajian kita dan kita solat Isya berjamaah. Silakan kumandangkan dulu azan.